Oke teman-teman, selamat datang di konten edukasi saya dan di sini saya akan membahas hal yang sangat penting dan tentunya ini bermanfaat untuk teman-teman. Pernah nggak teman-teman merasa bahwa hidup teman-teman itu capek, tapi bukan karena capek fisik, melainkan capek karena pikiran. Kita stres bukan karena dunia yang buruk, tapi karena cara kita memandang dunia. Dan di video kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang bisa mengubah cara kamu melihat kehidupan. Oke guys, kembali lagi dengan saya di sini ke channel 13. Sebelum masuk ke videonya, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Namanya buku The Art of Stoicism. Stoicism bukan tentang menjadi dingin, tetapi justru sebaliknya. Ini adalah seni mengendalikan emosi agar hidup lebih damai. Dan teman-teman, di buku The Art of Stoicism ini mengajarkan kamu tidak bisa mengontrol dunia, tapi kamu selalu bisa mengontrol reaksi kamu. Baik teman-teman, mungkin teman-teman di sini belum mengetahui secara detail apa itu stoikisme. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat namun padat dan jelas. Dan teman-teman, stoikisme itu adalah filosofi yang hidup atau lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan teman-teman, tokoh-tokoh di dalam buku ini yaitu Seneca, Marcus Aurelius, dan juga Epictetus. Teman-teman, mereka percaya bahwa hidup bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang bagaimana kita merespon sebuah masalah itu. Nah, di ajaran stoikisme teman-teman, jangan kita dikendalikan oleh emosi, but fokus pada apa yang bisa kita pikirkan dan apa yang bisa kita teman. Inti dari buku The Art of Stoicism ini yaitu kita menderita bukan karena kenyataan, tapi karena pikiran kita tentang kenyataan itu. Contohnya, ketika kamu ditinggalkan seseorang, bukan perpisahannya yang menyakitkan, tetapi cerita di kepalamu itu tentang perpisahan itu yang membuat kamu merasa disakiti atau merasa kesakitan. Dan teman-teman, stoikisme mengajarkan jangan bereaksi, tetapi you have to think. Kamu harus berpikir dulu. Dan di dalam buku ini ada mengajarkan soal dikotomi kendali. Artinya ada dua hal dalam hidup kita yang harus kita pegang, yaitu yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan yaitu pikiranmu, keputusanmu, usahamu, dan lain-lain. Tetapi yang tidak bisa kamu kendalikan, contohnya seperti pendapat orang lain, masa lalu, dan juga cuaca. Terkadang reaksi orang lain itu membuat kita, atau perkataan orang lain itu membuat kita takut untuk melangkah, karena itu di luar kendali kita, teman-teman. Nah, jika ada salah satu istilahnya quotes dari buku ini yang mengatakan kita tidak dapat mengendalikan peristiwa di luar kendali kita, tetapi kita dapat mengendalikan pikiran kita, sikap kita, dan persepsi kita terhadap mereka. Ini quotes dari Marcus Aurelius yang mengatakan bahwa kita tidak dapat mengendalikan peristiwa di luar kendali kita, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita, sikap kita, dan persepsi kita terhadap mereka. Oke, itu teman-teman quotes yang sangat menarik di buku ini. Dan next teman-teman, dan pertanyaannya, kenapa kita sering stres? Why? Karena teman-teman, kita sering berpikiran bahwa kita ingin disukai
oleh banyak orang. Kita ingin hidup selalu adil dan kita ingin semua berjalan sesuai dengan rencana kita. Padahal dunia tidak pernah berjanji seperti itu, teman-teman. Stoikisme berkata, terima realita lalu bergerak dengan bijak. Oke? Stoikisme pernah berkata, terima realita dan lalu bergerak dengan bijak. Cara menerapkan stoikisme di dalam kehidupan kita, apalagi sekarang sudah modern, yaitu yang pertama, negative visualization. Artinya, bayangkan hal buruk bisa terjadi, bukan untuk takut, tapi agar kita lebih bersyukur. Dan yang kedua, journaling stoik. Artinya, setiap malam tanya, apa yang aku lakukan dengan baik hari ini? Di mana aku bereaksi berlebihan? Dan yang ketiga, pause sebelum bereaksi. Kalau teman-teman lagi marah, diam 5 detik, 10 detik, atau 15 detik, itu sudah menyelamatkan banyak masalah. If you have a problem, you just need to istilahnya meditation. Oke? Meditasi. Dan stoikisme bukan pasrah. Stoikisme bukan berarti teman-teman menyerah, tapi bekerja keras pada hal yang bisa kamu ubah dan tenang terhadap hal yang tidak bisa kamu ubah atau kamu lakukan. So, teman-teman, di dunia yang penuh drama, penuh komentar negatif dan tekanan sosial, stoikisme adalah perisai soal mental. Di sini teman-teman ada tertulis kita punya kuasa atas hidup kita. Alright, kalau kamu ingin hidup lebih tenang, lebih fokus dan lebih kuat, The Art of Stoicism adalah buku yang wajib kamu pelajari. Ini teman-teman. Ini banyak di toko-toko online, bisa pesan dan pelajari. Ini sangat bagus. Jika kamu suka konten yang seperti ini teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Karena hidup tenang adalah bentuk kesuksesan yang paling mahal. Oke, teman-teman jangan lupa buku The Art of Stoicism. Nanti teman-teman pelajari lebih lanjut. Dan satu kata penutup dari saya, Epictetus pernah berkata, jangan biarkan peristiwa eksternal menghancurkan kedamaian dalam diri Anda. Kebahagiaan berasal dari bagaimana kita merespon apa yang terjadi di dunia, bukan dari dunia itu sendiri. Oke, see you di next video.